Ini bisa ditambahkan deskripsinya, contohnya tugasnya call center itu apa, bisa ditambahkan di sini. Lalu bedanya role dan entity, kalau role ini orang yang melakukan proses bisnis di dalam ini ya, proses bisnis. Kalau entity itu adalah suatu perusahaan. Ada Air Resource is a business entity. Tambah call center. Terus selanjutnya ada perawat. Lalu ada ambulan lengkap. Lalu ada ambulan standar. Lalu ada ambulan motor. Terus selanjutnya ada dokter. Selanjutnya ada paramedis. Lalu selanjutnya kita bisa menambahkan berapa sih kira-kira yang bekerja pada perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Ini contohnya call center saya menambahkan 5. Lalu perawatnya itu saya menambahkan 3. Lalu ambulans lengkapnya saya menambahkan 5. Ambulans standar 3. Lalu ambulans motor 2. Lalu dokternya 5. Lalu paramedis 3. Selain itu, pada resource ini kita bisa menambahkan cost ya. Ada fixed cost dan cost per hours. Kalau cost per hours ini artinya biaya per jam, kalau fixed cost ini biaya yang tetap. Contohnya ketika menyewa gedung itu berapa bisa ditambahkan di fixed cost. Lalu klik OK. Kita bisa menambahkan pada aktivitas menerima laporan gawat darurat itu membutuhkan siapa sih? Kita bisa menambahkan lewat sini. Bedanya N dan OR di sini, kalau N, yaitu apabila semua kondisi ini terpenuhi, maka proses bisnis akan lanjut. Apabila OR, apabila salah satu sudah terpenuhi SDM-nya, maka bisa lanjut. Jadi di sini saya menggunakan OR untuk call center. Ini hanya perlu 1 orang. Ada mengklasifikasi tingkat gawat darurat, membutuhkan perawat. Lalu mengambil data pasien, membutuhkan perawat. Lalu menjemput pasien dengan 2 dokter, perawat dan paramedis bisa ditambahkan, yaitu N, lalu ambulans lengkap, 2 dokter, terus perawat, dan paramedis. Lalu selanjutnya adalah mendatangi pasien dengan dokter, perawat, dan paramedis. Itu bisa klik dokter, ambulans standar, perawat, dan paramedis. Lalu mendatangi pasien dengan dokter dan perawat, bisa ambulans motor, dokter, dan perawat. Lalu saja ada mengotorisasi kedatangan pasien ke call center.
Nah, setelah kita masukkan dari tiap aktivitas, yaitu resource-nya itu berapa, kita bisa melakukan run. Nah, dari sini kita tahu di mana posisi over atau under. Ini contohnya di perawat, ini mengalami over utilization. Lalu ada yang ambulans lengkap yang hanya sangat under, ya, ini hanya 6%. Nah, setelah melakukan simulasi tadi, kan ada 4 yang bisa dilakukan, yaitu pengurangan atau penambahan SDM. Contohnya di perawat ini kan utilisasinya sangat tinggi, sekitar 98%, bisa melakukan penambahan SDM perawat. Ini pada ambulans lengkapnya tadi kan saya masukkan 5, jadi kita bisa menjual atau memindahkan ambulans tadi dikurangi. Mungkin kita hanya cukup menggunakan 3 ambulans lengkap atau berapa, sehingga tidak terlalu under. Nah, selanjutnya adalah kalender analisis. Kita bisa masukkan kalender pada tiap organisasi, yaitu kita bisa menambahkan seperti shift pagi, shift siang, atau shift sore, shift malam, atau penggunaan hari Minggu. Contohnya saat libur hari Minggu kita tambahkan. Ini startnya, durasinya 1 hari. Nah, ini starts, no end date. Kita bisa menambahkan hari Minggu di sini, atau bisa menambahkan shift pagi, shift siang, dan shift sore. Oke, mungkin itu tadi penjelasan saya mengenai dari keempat tahap tadi, dari proses validasi, time analysis, dan resource analysis, sampai kalender analisis. Setelah melakukan 4 tahap ini, kita bisa mengajukan 4 hal yang tadi telah saya sebutkan, yaitu seperti pemindahan aktivitas, lalu pengurangan dan penambahan SDM, dan penambahan automation system. Oke, mungkin itu tadi presentasi dari saya. Untuk selanjutnya, untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Kak Irfan dan Kak Erlin untuk materi pada pagi hari ini yang telah disampaikan. Baik, dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Irfan dan Kak Erlin, dari teman-teman semua ada yang mau ditanyakan? Jika ada yang ingin bertanya bisa ngomong, buka on mic, dan atau juga bisa diketikkan langsung di kolom komentar, di kolom chat ya. Baik, saya tunggu kira-kira 5 sampai 10 menit ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan bisa langsung chat aja di kolom chat.
atau bisa open mic teman-teman. Baik, ada pertanyaannya dari Kak Ria. Izin bertanya, Kak, pada saat melakukan validasi sering terjadinya error. Apa saja error yang sering terjadi pada saat melakukan validasi? Baik, dari pemateri Kak Irfan atau Kak Erwin yang ingin menjawab, silakan. Mungkin saya bisa menjawab. Jadi ada beberapa, contohnya ketika yang sering terjadi error itu ketika salah penggunaan notasi, itu paling sering biasanya. Contohnya seperti sequence flow dan beberapa alur itu ada yang salah, ketika melakukan validasi pasti ada yang error. Jadi kalau validasi itu lebih kepada notasi. Itu. Ya, baik, terima kasih pada Kak Irfan atas jawabannya. Bagaimana Kak dengan Karya? Bagaimana jawabannya sudah terjawab kah? Izin menambahkan, Bang Oh Ali. iya, silakan. Yap, silakan. Jadi untuk meminimalisir error itu, jadi pada saat kita membuat diagram BPMN, alangkah baiknya kita tuh setiap membuat diagram BPMN tuh menambahkan tags atau notasinya itu, kita tes dulu validasinya itu apakah validasinya error atau tidak, seperti itu sih Kak. Kan di Bizaginya itu kan ada fitur validasi ya. Nah, itu bisa kita coba dulu tuh kira-kira diagram BPMN yang kita buat tuh error atau tidak gitu. Jadi kita bisa validasikan dulu sebelum kita melakukan simulasi, seperti itu. Baik, terima kasih Erwin untuk jawabannya dan juga Kak Irhan. Baik, bagaimana dengan Karya? Dengan jawaban dari kedua pemateri pada hari ini, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, bisa dilanjut lagi dari teman-teman. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ditanyakan mengenai seputar materi pada pagi hari ini yang disampaikan oleh dua pemateri kita. Baik, ada tambahan dari kalian ini pemateri sudah apa bisa sekali yang dipraktikkan Kak kira-kira dari Kak Irhan dan Kak Erwin bagaimana? Kalau Kak Erwin, Kak Irhan bagaimana? Oke, bisa Oke. Oke, baik. Bisa langsung di share screen aja. Oke, izin share screen dulu ya Bang. Oke.